semuanya, kembali lagi dengan saya Cokdia Erika Arianti, peserta pelatihan dasar Kementerian Pertahanan tahun 2021, golongan 2, gelombang 3, kelompok 3, dan absen 7. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan mengulas terkait pertemuan kedua, yang mana sebelumnya kita telah membahas terkait etika publik. Nah, saat ini saya akan membahas komitmen mutu. Materi dari komitmen mutu ini disampaikan oleh Bapak Toto. Proses penyampaiannya sama seperti pada materi-materi sebelumnya, yaitu diselingi dengan tanya jawab sehingga antara peserta dan video suara yaitu Pak Toto terjadi interaksi. Nah, apa sih komitmen mutu itu? Komitmen mutu merupakan pelaksana pelayanan publik yang berorientasi kepada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap barang atau jasa dengan penilaian baik atau buruk. Selain itu, komitmen mutu juga dapat diartikan sebagai pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Yuk teman-teman, mari kita bahas satu-satu terkait konsep di komitmen mutu ini. Konsep yang pertama adalah konsep efektivitas. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja. Sehingga efektivitas ini dapat memberikan kepuasan. Kepuasan yang dimaksud di sini adalah kepuasan dari penerima pelayanan publik, yaitu masyarakat. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep efisiensi. Efisiensi ini diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Jika dalam suatu pekerjaan tidak terdapat dua konsep ini, yaitu efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak kepada ketidaktercapaian target kerja, penurunan kredibilitas tempat kita bekerja, serta menimbulkan kerugian lainnya. Kemudian konsep selanjutnya terkait inovasi. Inovasi ini muncul karena adanya dorongan dari perusahaan atau organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, perubahan ini bisa terjadi dari internal maupun eksternal. Dalam pelayanan publik, inovasi mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru terkait aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat diwujudkan dengan profesionalisme yang berbeda daripada sebelumnya. Bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas saja, tapi pekerjaan dilakukan dengan berorientasi kepada suatu mutu yang ingin dicapai. Nah, mutu sendiri ini merupakan salah satu standar sebagai landasan untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga mencerminkan nilai keunggulan barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai keinginan dan kebutuhannya, bahkan bisa saja lebih dari ekspektasi dari pelanggan itu sendiri. Nah, terdapat dua teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama adalah metode PDCA, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan yang terakhir penindakan atas hasil dari pengecekan sebelumnya. Kemudian ada nilai-nilai dari orientasi mutu. Nilai-nilai ini yaitu terdiri dari nyata atau berwujud, kehandalan, cepat tanggap, kompetensi, kemudahan, keramahan, komunikasi, kepercayaan, keamanan, dan pemahaman pelanggan. Layanan yang berorientasi pada mutu berhasil tatkala saat apa yang diberikan diterima dengan baik oleh pihak lain, sehingga mereka merasa puas terhadap apa yang mereka terima. Nah, upaya peningkatan produktivitas PNS dalam melakukan pekerjaannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk membuat PNS tetap bekerja dalam jalurnya, sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas pemerintah sebagai penyedia layanan publik.
Pelayanan publik yang bermutu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk peningkatan mutu pelayanan publik sendiri, terdapat 7 aspek. Yang pertama adalah reputasi budaya, sumber daya yang dimiliki dan kewenangan untuk menggunakannya, kejelasan mandat dari organisasi tersebut, keempat, organisasi itu sendiri, kelima, insentif yang mereka peroleh dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, keenam, kualitas dari pimpinan dan pegawai dalam organisasi tersebut, dan yang terakhir adalah fleksibilitas yang mereka punyai terkait hubungan organisasional yang mereka punya. Sekian Learning Journal terkait komitmen mutu kali ini. Sampai bertemu pada Learning Journal Anti Korupsi. Terima kasih.